Baik, hai Tribuners. Jumpa lagi dengan Tribun Network Poskupang.com, dan hari ini Kamis 11 Oktober 2020 saya Novemi Leonovel akan mengajak Tribuners untuk mengikuti acara ngobrol asik dengan tema lawan situs porno dan bahaya rokok bagi anak-anak. Dan hadir di sini Tribuners bersama kita Putra Alfa Bengu. Selamat sore. Selamat sore. Selaku Ketua Forum Anak Kota Kupang, dan ada juga Nona Glenda Petrani Ai. Selamat sore. Nona Glenda ini adalah Ketua Forum Anak dari Kelurahan Kuanino, dan Tribuners juga hadir bersama kita Ketua Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Kakak Veronica Atta SHMH. Selamat sore. Selamat sore Kak Femi, dan selamat sore untuk semua Tribuners. Tribuners, Konferensi Hak Anak PBB tahun 1989 telah mengakomodir 10 hak-hak anak. 2 diantaranya itu Tribuners, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan. Diantaranya adalah perlindungan kesehatan, dan yang lainnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini seperti akses mendapatkan informasi yang baik dan benar. Nah, terkait dengan kebutuhan akan memperoleh informasi yang baik dan benar ini, kita tahu bahwa internet dengan berbagai macam aplikasi yang disediakannya, termasuk media sosial dan juga media elektronik, menjadi akses favorit yang biasa digunakan oleh anak-anak. Dan apalagi kita tahu pada zaman di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak lebih akrab dengan internet karena melakukan pembelajaran online, sehingga kemungkinan yang mereka gunakan dalam mengakses internet itu bisa saja mengakses hal-hal yang positif maupun negatif. Dan untuk itu dibutuhkan sebenarnya kecerdasan dalam mengakses internet, karena ketika tidak, maka bahaya dampak negatif akan ada bersama anak-anak itu, Tribuners. Nah, Tribuners, sejauh mana nih Forum Anak NTT dan LPA Nusa Tenggara Timur bisa meminimalisir bahaya internet yang negatif kepada anak-anak? Kita akan berbincang dengan para narasumber kita. Kakak Putra. Ya. Kakak Putra selaku Ketua Forum Anak ya, di Kota Kupang ini. Ini belum familiar, ini mungkin banyak Tribuners nih, bisa dijelaskan kepada Tribuners apa sih Forum Anak itu dan kegiatannya apa saja? Ya, jadi Tribuners, Forum Anak itu adalah merupakan wadah partisipasi untuk anak-anak. Ya, jadi anak-anak itu seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang di dalam kandungan. Nah, di Forum Anak sendiri kita merangkul teman-teman sebaya atau teman-teman anak-anak untuk berpartisipasi, dan di Forum Anak Kota Kupang kami bertugas untuk menyelenggarakan event dalam hal pemenuhan hak anak di Kota Kupang. Sudah banyak kegiatan yang dilakukan Forum Anak Kota Kupang dan sudah banyak perencanaan, tetapi karena COVID, semua kegiatan yang direncanakan offline kita ubah menjadi kegiatan webinar. Ya. Baik. Kakak Glenda bagaimana nih untuk Forum Anak Kelurahan Kuanino ya? Sejauh ini bagaimana di sana aktivitasnya, Kakak Glenda? Sejauh ini ya anak-anak, menurut saya sendiri sebagai ketua, anak-anak tidak membutuhkan sesuatu event baru mereka mengeluarkan bakat dan minat mereka. Di lingkungan kami itu ada suatu organisasi yang memang membina anak-anak, dan anak-anak memang tertarik sejak dini untuk mengikuti organisasi itu. Organisasi itu seperti kelompok pemahaman Alkitab, namun dia tidak hanya berbicara tentang pemahaman Alkitab, tetapi lebih juga kepada pembinaan karakter, minat, bakat, keterampilan. Jadi semua anak dapat mengeluarkan minat dan bakatnya secara bebas, mengembangkannya agar ya. Tapi yang selama ini kendala yang dihadapi di Kuanino gimana? Forum Anak Kuanino, apa yang Kakak Glenda lihat? Kendala yang masih kami hadapi adalah dari orang tua sendiri. Dari orang tua ya? Ya. Seperti apa orang tua? Orang tua sendiri kadang menganggap semakin banyak anak tahu, semakin anak itu akan menjadi seorang yang memberontak. Seperti itu ya? Orang tua berarti kendalanya. Dan Kakak Putra sendiri untuk Forum Anak Keseluruhan Kota Kupang kendalanya di mana? Ya, selain dari pokok utama, dari keluarga, dari orang tua, dari anak-anak juga. Ketika mereka bersuara untuk meminta wadah sehingga mereka bisa berpartisipasi,
ketika sudah ada wadah tersebut malah mereka yang keasikan dengan Gadget. keasikan mereka sekarang, yaitu dimana kita lihat gadget dan juga semua yang bersifat online, game, maraton film, itu sekarang lebih asik diikuti oleh anak-anak, sehingga mereka tidak memperhatikan bahwa ada satu wadah untuk mereka berpartisipasi. Itu kendalanya. Ya. Kakak Putra, kalau Kakak Putra lihat kan di sini ada 52 kelurahan Ya. di Kota Kupang ya. Ya, yang benar. aktif atau yang mempunyai forum anak berapa banyak dari 52? Ya, untuk forum anak sendiri sebenarnya ada di semua kelurahan, tetapi yang aktif, yang sering melakukan kegiatan itu paling banyak, paling kurang 15 kelurahan. Itu yang aktif. Hanya 15 kelurahan. Yang lainnya belum Ya, ada. belum ada. Itu kenapa? Yang pertama, sebenarnya forum anak di Kota Kupang itu sudah ada di seluruh kelurahan. Tetapi ketika ada regenerasi pemimpin, dari pemimpin pertama mungkin punya forum anak, tetapi saat pergantian pemimpinnya tidak memandatkan untuk forum anak lagi, sehingga terlupakan dan fokus ke program-program lain. Nah, yang berikut dari pengurus anak-anaknya juga tidak meregenerasi kembali, sehingga di forum anak kelurahan itu mati sampai di kepengurusan yang lama. Optimis diakomodir? Sampai sekarang belum. Tapi Ya. tetap optimis. Optimis. Berharap. Kakak Tori selaku ketua LPH nih, kalau Kakak Ya. Tori melihat efektifkah ada forum anak dibentuk di seluruh kabupaten, khususnya Kota Kupang dan kelurahan-kelurahan ini, bagaimana? Iya, baik, terima kasih. Menurut saya pembentukan forum anak baik di kota maupun provinsi ini sangat efektif untuk mendorong, memacu dan memicu semangat anak ya untuk bisa berorganisasi, bisa untuk pengembangan potensi diri, kemudian juga bisa bagaimana mengajak teman-teman sebaya untuk bisa bergabung ya di dalam sebuah forum anak. Karena tidak semua anak itu mau untuk bisa berkreasi bersama dalam sebuah forum atau organisasi. Apalagi diungkapkan bahwa saat ini lebih banyak yang bermain gadget, kemudian juga ada aktivitas lain. Jadi saya kira salah satu cara itu memang perlu diajak untuk bergabung dalam forum anak. Dan menurut saya ini efektif ya untuk mendorong dan mendukung potensi-potensi anak di Kota Kupang, kabupaten maupun di seluruh NTT bahkan di Indonesia. Ya. Kan tadi ada pernyataan menarik nih dari Kakak Putra bahwa Ya. ini yang tadi diungkapkan tuh, kami Ya. diminta suara anak nih dimasukkan tetapi Ya. didengar doang, Ya. tidak diakomodir. Kak Tori melihat bagaimana ini? Iya, Memang baik. hanya sekedar formalitas supaya ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang ini, kemudian kenyataannya seperti ini bagaimana? Iya, baik. Jadi kita memang berharap agar suara anak atau suara masyarakat umumnya itu perlu didengar dan tidak hanya sebatas didengar, tapi harus diakomodir, diterima dan diimplementasikan atau dipraktekkan, diwujud nyatakan supaya tidak hanya sekedar kata-kata di atas kertas. Dan memang pengalaman kita di beberapa kabupaten yang lain juga tidak jauh berbeda seperti tadi yang diungkapkan. Dan memang kita tetap berharap dan tetap optimis, dan saya kira salah satu cara ya untuk bisa menagih janji itu adalah adanya harus ada monitoring, evaluasi, dan mungkin forum anak perlu mengajak teman-teman untuk satu waktu mendatangi untuk tanya bagaimana kira-kira rencana waktu itu, suara kami sudah dijanjikan sejauh mana, dan wakil yang jelas itu adalah DPR, legislatif itu adalah wakil masyarakat termasuk wakil-wakil anak. Jadi datanglah berkunjung menulis surat bahwa kami akan audiens dengan DPR atau kami akan audiens dengan Pemda setempat. Nah, itu Gimana Putra? Tantangannya Bisa. diterima nggak? bisa. Bisa ya, pasti bisa. ya. Pasti. Bisa. Kakak Tori, kalau Kakak Tori melihat juga efektif tidak, artinya bukan efektif, aktif tidak sih forum-forum anak di kabupaten-kabupaten di kota di Provinsi ya. Baik, kalau tentang keaktifan kita lihat bahwa sebagiannya aktif tapi sebagiannya belum aktif. Itu harus diingatkan terus. Ada beberapa kabupaten yang sangat luar biasa
mereka aktif, forum-forum anaknya aktif di kabupaten, ya misalnya Sika, Sumba Timur, Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang, Belu juga mereka aktif, dan ada beberapa kabupaten lain yang cukup aktif. Tapi kalau kita lihat dari persentase, kita hanya melihat sekitar 60-65%, paling tinggi mungkin 70%, sisa ya yang aktif ya, sedangkan yang lain mungkin bukan tidak aktif, tetapi lebih banyak itu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, event-event hari tertentu, anak, hari atau anak, ataukah misalnya 17 Agustus atau hari raya yang lain, kemudian diajak. Atau misalnya ada perlombaan di tingkat kabupaten, ada perlombaan melukis, menyanyi, menulis, baru ada ya. Tapi Dan harapannya ya, apa nih ke depannya, Kak Tori? ya kita berharap supaya tetap ada dukungan terhadap forum-forum anak. Jadi harapannya ini yang pertama, harap untuk anak sendiri, untuk mereka bisa aktif ya, harus lebih proaktif untuk tidak saja belajar di sekolah dan di rumah, beraktivitas di rumah, tapi mari bisa bergabung bersama organisasi yang ada, baik forum anak maupun ada organisasi lain yang terkait soal aktivitas anak. Sedangkan harapan untuk orang tua itu harus memberi ruang yang baik, memberikan ruang kepada anak untuk berkreasi, untuk partisipasi. Jangan membebani anak dengan kerja-kerja, karena lebih banyak berdasarkan pengalaman di lapangan, anak mengungkap bahwa mereka lebih banyak disuruh untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah, misalnya menyapu, mencuci, dan lain-lain. Bahkan ada yang harus bekerja untuk mencari uang misalnya. Ini kita harus lebih banyak kesadaran dari orang tua. Dan juga kita berharap supaya komunitas lingkungan juga harus mendukung. Ini saya kira sangat penting untuk bisa mendukung anak-anak kita, baik di dalam forum maupun mungkin secara individu. Sebelum masuk ke forum, secara individu juga perlu dibangun komunikasi dan diajak, walaupun gampang-gampang susah ya, karena misalnya saja kalau pengalaman kemarin Kongres Anak Indonesia, kami menangkap hal positif untuk mendorong anak-anak kami dan anak-anak di lingkungan kami untuk bisa berpartisipasi. Ketika melihat teman-temannya aktif, mereka juga mau untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah organisasi. Dan kita juga berharap untuk pemerintah untuk bisa mendukung, memfasilitasi forum-forum anak dan mendorong untuk bagaimana anak juga bisa tumbuh kembang yang baik, dan lebih banyak juga saya kira tetap mensosialisasikan tentang hak-hak anak supaya orang sadar tentang bagaimana hak anak yang sesungguhnya. Baik, kita ngomongin soal hak anak nih, kan ada sekitar 10 ya, atau ada berapa banyak sih sebenarnya Kak Tori hak-hak anak itu? Hak-hak anak secara undang-undang, jadi ada konvensi hak anak dan juga ada undang-undang perlindungan anak, itu ada 31 hak anak. 31 ya? Tapi ya, kita bisa bicara tentang ada 10 hak yang dikerucutkan dalam 10 hak. Jadi anak. 31 itu bisa dikerucut jadi 10 ya? Iya. Ya. 10 hak itu 31 menjadi 10 hak anak, dan bahkan lebih ringkas lagi menurut konvensi hak anak itu hanya ada 4 dasar hak anak, nanti akan ada hak-hak yang lain yang melekat di dalamnya. Oke. Ya, ada 10 hak anak ya. Dan bisa dijelaskan 10 hak anak itu apa saja? Baik, kalau untuk 10 hak anak saya bisa menjelaskan, tapi akan lebih menarik kalau kita nyanyi bersama supaya rileks sedikit. Oke, Tribuners, kita akan menyanyi tentang 10 hak anak ya. anak. Jadi kita akan menyanyikannya. Ya. Baik, Kakak Tori angkat ya. Saya hitung mundur ya. Baik, 10 hak anak. 3, 2, 1. 10 hak anak bermain pendidikan, perlindungan nama dan kebangsaan, makanan kesehatan dan rekreasi,
kesamaan peran dalam pembangunan. Oh, sederhana sekali ya. Berarti apa-apa saja Kak Tori bisa di ini? Yang empatnya ya. Iya. Kalau yang 4 itu sebenarnya ada juga tepuk hak anak. Oh, ada juga tepuk hak Ada anak tepuk seperti hak apa? anak. Kakak Ya. Glenda, Kakak Putra. Tepuk bisa hak pimpin. anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Terima kasih. Itu Tribuners, hak-hak anak ya, seperti itu. Kak Tori, pertanyaannya sekarang lagi yang baru. Peran LPA sendiri apa sebenarnya untuk bisa mengembangkan forum anak dan mengintervensi anak-anak itu agar bisa berkreasi dan menyampaikan hak-haknya? Baik, peran LPA NTT. Jadi LPA itu Lembaga Perlindungan Anak yang selama ini kami lakukan antara lain melakukan pencegahan itu dengan melakukan edukasi ataukah pendidikan bagaimana terkait dengan hak-hak anak, baik melalui diskusi terbatas, melalui radio, atau melalui dialog-dialog publik, atau kita kampanyekan pada event-event tertentu. Kami selalu mengkampanyekan tentang hak-hak anak. Dan selain kita mengkampanyekan tentang hak-hak anak, tapi LPA juga melakukan pendampingan antara lain konsultasi, misalnya ada konsultasi hukum, bahkan sampai pada psikolog. Kami mempunyai psikolog dan sebenarnya Kak Femi juga salah satu pengurus LPA NTT. Jadi untuk psikolog juga mendampingi anak-anak yang bermasalah ya, berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban kekerasan maupun anak yang menjadi pelaku bahkan saksi maupun saksi dalam sebuah peristiwa hukum. Dan penanganan yang lain itu adalah bagaimana kami melakukan perlindungan. Jadi ketika anak yang mengalami kasus-kasus kekerasan dan perlu perlindungan khusus, kita memberikan perlindungan misalnya rumah aman itu dilakukan. Dan ada hal yang menarik juga, selain melakukan edukasi, kami juga mendukung forum-forum anak, baik forum anak kota maupun forum anak provinsi, di mana kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kota untuk bisa terlibat bersama forum-forum anak baik di kota maupun di tingkat kelurahan untuk bisa bahas bersama tentang hak-hak anak dan juga bagaimana memahami tentang gender. Jadi pengetahuan perspektif gender itu perlu diskusi sejak dini supaya anak bisa memahami bagaimana peran yang adil, yang baik antara atau peran yang setara antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan forum-forum anak di kelurahan itu juga cukup aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Ya. Terima kasih. Tribuners, untuk Tribuners yang sementara menonton di YouTube channel Pos Kupang dan di Facebook poskupang.com bisa melayangkan pertanyaan mungkin untuk Kakak Putra, Kakak Glenda atau Kakak Tori sendiri terkait dengan forum anak dan persoalan-persoalan anak di Nusa Tenggara Timur ya. Dan ini ada salah satu pertanyaan dari Facebook dari Ibu Tinbai. Bagaimana cara gabungnya Bu dalam forum anak ini? Mungkin Kakak Tori ya, nanti baru. Iya. Tergantung sekarang lokasinya di mana. Jadi kalau misalnya apakah di kota ataukah di kabupaten, berarti nanti kalau misalnya di Kota Kupang berarti bisa mengecek di kelurahan-kelurahan itu ada. Ada beberapa kelurahan, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Kak Putra sama Kakak Glenda ya untuk bagaimana bisa bergabung. Kak Putra gimana? Ada syarat-syarat nggak? Kau harus bagaimana, tinggi badan atau berat badan dan sebagainya, Kakak Putra? Sebenarnya untuk persyaratan secara formal tidak, tetapi intinya kamu berusia anak sebelum 18 tahun. Iya. Oke, sebelum 18 tahun. Caranya? Untuk forum anak sendiri itu maksudnya ke kelurahan. Jadi tanya-tanya di sekretariat kelurahan
ada tidak forum anak di tempat tersebut, di tempat tinggal teman-teman Tribuners mungkin mau gabung ke forum anak, tanya ke kelurahan, ada nggak forum anak di kelurahan. Tetapi kalau misalnya di Kota Kupang sekarang penerapan buat teman-teman yang mau gabung ke forum anak Kota Kupang, ke sekretariatnya itu sekarang belum dibuka untuk regenerasi karena masih masa jabatannya masih 1 tahun. Ya. Jadi nanti ketika regenerasi itu ada pengajuan proposal seperti proposal begitu. Ya. Ya, itu untuk diwawancarai dan lain-lain. Ya, Oke. terus ada buku juga untuk pengetahuan tentang hak anak sehingga ketika masuk ke forum anak Kota Kupang bisa berkontribusi penuh dan sudah tahu apa yang dibutuhkan anak-anak. Oke. Ya. Satu kelurahan itu pengurusnya berapa orang, Kakak Putra? Kalau pengurus paling banyak 15. Satu kelurahan 15 ya. Tetapi menjadi pertanyaan begini, mungkin menyambung Ibu Tin. Apakah ketika mereka mendaftar atau mereka memang sudah otomatis kalau di kelurahan, misalnya di kelurahan Konino ya, kalau mereka adalah anak-anak Konino sudah otomatis mereka adalah di forum anak kelurahan Konino atau bagaimana? Jadi begini, kalau untuk masuk forum anak sebenarnya semua anak itu sudah tergabung dalam forum anak secara otomatis. Tapi bagaimana teman-teman di pengurus kelurahan, di pengurus kota lebih mensosialisasikan, sharing tentang forum anak sehingga semua tahu dan bisa join ke kegiatan-kegiatannya. Ya. Kecuali yang tadi Kakak Putra bilang untuk menjadi pengurus yang Ya, 15 kalau orang itu mungkin melalui ada seleksi Ya, ada dan seleksi. sebagainya. Tapi dengan sendirinya Ibu Tin, di mana anak itu berada dia otomatis sudah masuk ke dalam forum anak di kelurahan yang bersangkutan ya. Tadi kan Kakak Tori bilang mengakomodir juga ketika ada kegiatan-kegiatan forum anak ya. Kemarin kan Kakak Putra ada kegiatan apa Kongres Anak ya, Kongres Anak tahun Indonesia. 2020. Itu temanya apa Kakak Putra? Ya, jadi tema Kongres Anak tahun ini tentang internet sehat. Internet sehat. Ya, Bulan apa itu dia? September. Bulan September. Ya, pertengahan Oke. 19-an. Kakak Putra, apa yang Kakak Putra dapat dari Kongres Anak itu? Ya, melalui Kongres Anak sendiri menurut Putra lebih leluasa untuk berpartisipasi dan menyuarakan. Jadi di Kongres Anak itu kita seperti DPR buat anak-anak, perwakilan rakyat buat anak-anak gitu, seperti itu untuk menyuarakan bagaimana caranya supaya kita dapat benar-benar mengakses internet secara aman. Yang berikut, kita semua lebih teredukasi karena penyampaiannya ada Kak Seto sebagai pemerhati anak di Indonesia, terus ada Kak Heni sekretaris di LPA Indonesia. Nah, jadi kami yang ikut kongres itu merasa diedukasi penuh sehingga bagaimana benar-benar kita memanfaatkan internet untuk hal yang benar-benar kebutuhan positif. Kakak Glenda ikut di dalam kongres berapa hari Kakak Glenda? Kongres itu Kongres sekitar itu 3 hari. Hari pertama untuk fasilitator, 2 hari itu untuk anak-anak. dan hal positif apa yang Kakak Glenda bisa bagi ke Tribuners dan anak-anak? Oke, hal positif yang akan didapat jika mengikuti Kongres Anak. Seperti yang diketahui, kalau misalkan kita mengikuti suatu organisasi yang positif, pasti yang kita dapat juga sesuatu yang positif. Pembinaan karakter, keberanian dalam menyampaikan sesuatu, pengetahuan, sampai kepada singkatnya kawan-kawan tidak membuang kawan-kawan punya masa muda. Di mana masa muda saya, Kak Putra, kawan-kawan yang lain ada sibuk untuk mengejar prestasi, piagam, mengembangkan minat dan bakat. Kawan-kawan dong bukan hanya rebahan di rumah. Jadi yang Glenda sendiri dapat tuh, Glenda dapat berani dan sangat luar biasa anak-anak. Percaya diri, Iya, berani ya. percaya diri. Seperti yang dikatakan Kak Putra, kalau misalkan kami seperti DPR dari anak begitu. Kami benar-benar menyuarakan suara anak seperti meminta merevisi undang-undang atau pemeraturan daerah. Jadi secara tidak langsung anak itu sendiri menjadi pelapor dan pelopor bagi dirinya dan orang Pelapor dan pelopor. Maksudnya apa nih Kakak Putra, pelapor dan pelopor? Ya, Pelapor. pelopor dan pelapor. Pelopor itu artinya sebagai anak-anak saya tidak melakukan hal yang melanggar hak anak. Iya. Tetapi saya juga melindungi teman dari kekerasan atau pelanggaran terhadap hak. Jadi
pelopor seperti memproteksi diri kita, juga memproteksi diri teman-teman yang lain. Sebagai pelapor, bagaimana mengajarkan kita sebagai anak-anak dan forum anak terkhususnya untuk lebih berani menyuarakan hal yang benar-benar kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, tetapi yang benar-benar kita butuhkan, dan bagaimana kita lebih berani untuk melaporkan kejadian pelanggaran hak di sekitar kita. Itu sebenarnya tujuan pelopor. Mau ditambahkan Kakak Glenda tentang pelapor dan pelopor ini? Kalau menurut saya sendiri, singkatnya pelopor itu seperti membuka jalan. Kita sebagai pembuka jalan bagi kita sendiri dan orang lain. Sedangkan untuk pelapor sendiri ya melaporkan hal yang menurut kita perlu untuk dilaporkan. Kalau misalkan bersangkutan dengan Kongres Anak ya kita ikuti seperti iklan rokok, pelopor sendiri kita memproteksi diri dengan tidak membuka laman-laman untuk situs-situs negatif. Sedangkan kalau kita menjadi pelapor, kan kalau kita menemukan iklan kita dapat melaporkan, bisa mengklik X, itu termasuk dalam kita menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor berarti dalam tema kemarin Kongres Anak itu adalah apa? Internet sehat itu artinya melawan situs negatif ya, sama iklan-iklan rokok ya. Ada pemikirannya untuk Pemkot Glenda terkait dengan situs porno dan iklan rokok ini bagaimana nih? Kalau menurut saya sendiri untuk pemerintah kota mengenai pornografi itu lebih baik memblok untuk anak-anak tidak dapat mengakses situs-situs. Maksudnya kalau YouTube saja ada pembatasan usia, kenapa situs-situs yang lain bisa diakses begitu? Terus untuk iklan-iklan rokok, dalam hal yang lebih sederhana, iklan-iklan rokok di kios-kios. Bahkan kios-kios ada yang memperbolehkan anak untuk membeli dan mengkonsumsi rokok itu sendiri di depan mata penjual. Jadi sarannya Glenda apa Sarannya Glenda untuk pemerintah kota lebih memperhatikan dan mempertegas hukum untuk penjual-penjual rokok agar lebih disiplin dan juga tidak sembarang membagikan. Jadi ketika kalau anak-anak mau beli berarti tidak boleh begitu ya? Harus lebih didisiplinkan, apalagi sampai penjual sampai membiarkan anak itu sendiri membakar dan mengkonsumsinya di depannya dia. Itu betul-betul di luar pemikiran sih. Anak-anak ya, apalagi masih anak. Putra gimana? Putra tahu nggak bahwa di Kota Kupang ini sebenarnya kan kita punya perda? Iya. Jadi kalau di Kota Kupang itu punya perda tentang TKR. Kawasan tanpa rokok. Ya, kawasan tanpa rokok. KTR. Kawasan. Nah, kalau Putra melihat ini. artinya kalau kawasan tanpa rokok itu untuk umum, secara umum. Tetapi kalau misalnya berbicara soal anak-anak dan haknya, apalagi perlindungan terhadap mengakses internet yang sehat atau bebas iklan rokok untuk anak-anak tidak terjerumus, mungkin bisa direvisi dan dipertegas lagi. Mungkin dilarang orang yang berusia 18 tahun ke bawah untuk membeli ya, sehingga ada penekanan tegas dari hukum sehingga banyak orang, karena Indonesia mungkin masyarakatnya terikat hukum sehingga kalau misalnya ada hukum di situ baru mereka tidak melakukan. Nah, apalagi sekarang kita lihat kebiasaan orang NTT terkhususnya Kota Kupang, kebanyakan orang tua tuh suruh anak-anak yang pergi beli rokok. Nah, itu masalahnya, sehingga berharap ada revisi, ada penegasan lagi terhadap undang-undang atau peraturan daerah terhadap KTR ini sudah bagus. Tetapi bagaimana kita merevisi kembali? Apa isi revisi itu menurut Putra? Kalau untuk secara umum mungkin lebih spesifik buat anak-anak, sehingga mungkin tidak boleh beli rokok itu mungkin dilarang, kios-kios tidak boleh menjual rokok pada anak-anak kayak gitu ya. Jadi bisa dilihat dari rentan usianya, bisa ditanya dulu mungkin kita lihat terlalu ribet. Ya, kalau misalnya untuk masih tanya usia dan lain-lain, mungkin kios-kios bahkan pemerintah juga merasa terlalu ribet, bahkan penting, bisa merugikan. Tapi ini sangat penting buat anak-anak masa depan, karena masa depan yang pegang itu anak-anak, bukan orang tua. Benar, ya.
Betul. Kakak Tori tadi kan menarik yang disampaikan Kakak Glenda dan Kakak Putra soal pelapor dan pelopor yang harus bisa dilakukan oleh anak-anak Nusa Tenggara Timur. Menurut Kakak Tori sendiri, mampukah anak-anak Nusa Tenggara Timur forum anak ini menjadi pelapor dan pelopor? Ya, baik, terima kasih. Kalau saya optimis karena anak itu punya potensi dan setiap anak punya potensi untuk bisa belajar, bisa tahu dan bisa menerapkan. Apalagi misalnya kalau tergabung dalam forum anak ataukah tergabung juga di dalam sebuah organisasi yang lain atau misalnya berani ya untuk mengemukakan pendapat. Karena kalau mau menjadi seorang pelopor, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu untuk bisa memimpin, bisa menunjukkan kepada kawan-kawan yang lain, tentu harus dibekali juga dengan pengetahuan, pengalaman, baik pengetahuan secara substansi atau dasar, juga keterampilan-keterampilan misalnya. Nah, menurut saya bahwa ini saya sangat optimis. Anak-anak NTT adalah anak-anak yang luar biasa. Mereka punya kemampuan, punya kapasitas, dan punya pengalaman. Saya kira ini sangat penting. Dan kita juga punya contoh sore hari ini ya. Dua anak yang mampu untuk bisa menyampaikan pengetahuan, pengalaman, dan bisa berekspresi. Ini saya kira sangat luar biasa dan sangat bisa untuk menjadi pelopor dan bisa melapor kalau sudah mengetahui, dan kalau ada hal-hal yang negatif atau berpengaruh buruk, saya kira harus melapor ya, dan betul. Anak bisa untuk melapor. Dan apalagi kalau misalnya Kak Femi, selama ini kan pengalaman kita, kalau anak-anak ketika melihat orang tua atau teman lain melakukan sesuatu, mereka cenderung untuk bisa mengikuti atau mencontohi. Nah, kalau ada yang berani untuk mengungkap, tentu teman-teman lain juga berani untuk akan berani untuk omong. Walaupun misalnya tadi tantangan, ada orang tua yang mengatakan, "Ini lu belajar di mana? Lu kayak berontak-berontak melawan orang tua." Tapi mereka sementara menyampaikan haknya menyampaikan untuk haknya. Iya. Dan kita juga perlu menyampaikan kepada orang tua supaya juga harus paham, memahami hak-hak anak dan memberi ruang untuk anak bisa mengembangkan dirinya. Terima kasih. Kakak Tori, untuk terkait yang tadi kita punya perda itu KTR dan terkait dengan kemarin tema dari Kongres Anak, mungkin ada pemikiran dari Kakak Tori untuk pemerintah seperti apa nih? Iya, kalau menurut saya bahwa sebenarnya perda, jadi di provinsi itu sudah punya tahun 2017, saya lupa nomor 16 tahun 2017, saya tidak salah, mengatur tentang KTR, kawasan tanpa rokok. Dan sudah sangat jelas mengatur bahwa di tempat-tempat publik tidak boleh, di taman rekreasi dan lain-lain. Di angkot juga tidak boleh, di rumah sakit, di sekolah. Tapi saya temukan masih ada beberapa lokasi yang ada iklan-iklan rokok. Menurut saya bahwa Kota Kupang adalah kota yang menuju kota ramah anak, mestinya harus mematuhi aturan-aturan yang ada dan harus lebih ramah dan responsif terhadap anak. Saya kira ini atau penting. Bisa seperti ini, iklan rokok itu tidak vulgar sehingga tidak betul-betul menggambarkan ada rokok dan sebagainya. Bagaimana Kakak Tori? Iya, kalau iklan rokok sebenarnya kita kenapa menolak iklan rokok itu kan lebih akan mempengaruhi anak-anak. Dan negara-negara ASEAN, sebenarnya negara-negara ASEAN itu umumnya sudah melarang, ada larangan untuk tidak boleh menyampaikan iklan rokok atau penempatan di mana ada ruang khusus. Indonesia sendiri masih sangat minim, bahkan hanya menulis tentang ada perda tentang kawasan tanpa rokok, tapi implementasinya masih jauh maksimal dari belum bisa diimplementasikan dengan baik. Jadi saya pikir bahwa ini perlu diimplementasikan secara baik dan perlu ada larangan. Saya kira ini sangat penting. Karena ada yang omong kayak gini kan Kakak Tori, merokok itu kan sebenarnya privasi, iya kan? Privasi orang, pilihan privasi. Tetapi ketika dia merokok di tempat publik, berarti kan itu ada ruang publik di situ kan? Dia harus mematuhi aturan di situ ya.
Persis, Jadi artinya persis, harus merokok ya. bertanggung jawab kan? Harus bertanggung Memastikan jawab, bahwa ya. asap rokoknya itu tidak memapari orang di sekitar dan anak-anak terutama Betul, ya, betul. seperti itu ya. Dan iya, dan kita juga sebenarnya satu rokok, tapi yang kedua lebih utama juga adalah tentang pornografi ya. Tentang pornografi itu sebenarnya sangat berbahaya karena ada bukan hasil penelitian tapi kesaksian dari ahli bedah, seorang ahli bedah dari Amerika Serikat, Donald bukan Donald Trump, ada Donald, saya lupa nama akhirnya, dia menyatakan bahwa kalau semakin lama terpapar pornografi itu akan menciutkan atau mengecilkan otak sehingga tidak bisa berkembang dan sel otak, terutama otak tengah yang biasanya mengirim pesan, tapi itu dia menjadi lambat dan lama-lama dia mengecil dan orang akan adiktifnya sangat tinggi. Dia sangat adiktif, hampir sama dengan rokok atau yang ini ya, baik. yang kokain Iya, misalnya. iya, baik. Kakak Putra, ini ada pertanyaan lagi nih, tambahan dari Ibu Tinbai dari Facebook. Kira-kira ada nggak nih kegiatan yang dilakukan Kakak Putra dan teman-teman untuk terjun langsung ke kelurahan-kelurahan ataupun RT untuk bertemu langsung dengan adik-adik di Kota Kupang? Itu pertanyaannya. Iya. Sudah ada. Oh ya? Sering. Sudah ada. Seperti apa? Ya. Coba mungkin bisa dijelaskan. Jadi pada saat turun ke kelurahan itu kita buat belajar sambil bermain, seperti itu kan, itu konsepnya anak-anak. Jadi kita belajar sambil bermain, sambil sharing, tetapi yang diikuti itu kebanyakan dipilih-pilih dari kelurahan. Ya, jadi tidak semua anak-anak di kelurahan tahu. Kayak misalnya Perwakilan Kota Kupang buat kelurahan, buat kegiatan di kelurahan di sini nih, misalnya di lapangan kelurahan. Tidak semua anak tahu. Nah, itu yang jadi problemnya. Entah kepengurusan di kelurahannya yang tidak memberitahukan atau anak-anaknya yang terlalu di dalam rumah sehingga tidak tahu ada kegiatan di luar. Tetapi sering Perwakilan Kota Kupang sering buat kegiatan. Linda mau tambahin? Kalau dari Kelurahan Kuanino sendiri, koordinasi dengan RT RW sudah. Contohnya dari saya membawakan materi, membawakan resepsi yang bagus untuk orang-orang tua. Bahkan saat itu RT RW semua ada peneguhan RT RW, saya membawakan kalau ada forum anak, biarkan anak-anak untuk mulai bersosialisasi, mengembangkan minat bakat, biarkan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam setiap yang kami lakukan. Dan contohnya untuk kegiatan online kami yang kami lakukan karena corona itu pada saat perayaan Hari Anak tingkat Kelurahan Kuanino itu, karena kami berpikir kalau misalkan melakukan hanya di kantor lurah sana nanti pasti anak-anak beberapa sih yang datang. Jadi kami memilih Kan harus untuk kreatif kan? Iya, Ya, harus. kami memilih untuk pergi kepada mereka dengan cara kayak hanya ketemu pengurus di atas mobil begitu, terus jalan hanya bagi coklat begitu. Ini hari-hari anak-anak nasional begitu. Jadinya menurut saya untuk Kelurahan Kuanino sendiri sudah semua anak tahu ada forum anak, semua anak serasa apa yang dilakukan oleh forum anak Kuanino. Kak Tori, bagaimana nih upaya yang harus dilakukan oleh orang tua ini untuk memacu anak-anak bisa mengembangkan potensinya sehingga bisa masuk ke forum anak dan bisa memperjuangkan hak-haknya, berbicara dan mengembangkan kreativitas. Seperti apa sih sebenarnya orang tua harus? Sebenarnya orang tua memang harus memahami hak-hak anak dan mendorong. Paling penting adalah kita mendukung, mendorong, membangun komunikasi yang baik. Kalau misalnya anak-anak masih misalnya mereka belum mau, kita juga tidak boleh memaksa, tapi ada sesuatu contoh. Jadi kita harus menyampaikan contoh, memberikan contoh. Kalau kita memberikan contoh, mengarahkan dengan baik seperti itu, memberikan contoh. Karena kalau tidak kan mereka bilang kenapa orang tua intervensi nih? Orang tua kita betul. Dan mungkin lebih bagusnya ada kegiatan-kegiatan yang kita misalnya ada forum anak, undang untuk datang di kelurahan, lalu mengajak teman-teman lain. Dan harus temanya kita lebih banyak bermain, berkreasi. Kalau misalnya datang, ada seminar, ada diskusi, sedikit ini agak jadi berat, disisipi dengan kegiatan-kegiatan yang jangan mainstream ya Putra ya, yang anti mainstream Jadi orang tua tertarik.
harus mendorong, memberi motivasi, berkomunikasi. Komunikasi jangan main paksa, jangan sampai anak tidak mau. Iya betul, jangan memaksa, mengarahkan tapi jangan memaksa. Jangan memaksa, iya, tapi harus berkomunikasi yang baik. Ya. Jadi sehingga tidak ada yang namanya ingin mendukung untuk melaksanakan hak anak, tapi malah jadi pelanggaran kembali karena paksaan. Ya. Benar. Ya. Baik Tribuners, sesaat lagi kita akan mengakhiri pertemuan kita. Nanti Kakak Tori, Kakak Glenda dan Kakak Putra mungkin akan memberikan satu pesan atau closing statement baik untuk pemerintah, keluarga dan orang tua ya Kakak Glenda ya, seperti itu. Dan jika masih ada pertanyaan mungkin bisa satu lagi ya. Tribuners, anak-anak itu sepertinya bagaikan tanaman merambat Tribuners. Jika kita membiarkannya dia tumbuh tanpa kita mengontrolnya atau kita mengarahkan, maka tanaman itu akan merambat sesuka hatinya, kemudian malah tidak indah dan bahkan merusak lingkungan, bahkan akhirnya tidak sedap dipandang mata. Tapi jika tanaman merambat itu bisa kita bentuk dengan baik, kita arahkan dengan baik, maka sudah pasti tanaman itu akan menghasilkan keindahan, bahkan bermanfaat bagi lingkungan dan malah bisa memukau banyak orang karena tanaman merambat itu diarahkan dengan baik, seperti itu ya. Baik. Kakak Putra, closing statementnya apa nih? Ya, nanti Putra sampaikan saja buat pemerintah, berharap lebih bisa membuka ruang buat anak-anak untuk bersuara, mungkin melalui kongres kecil-kecilan dengan anggota legislator. Jangan lupa untuk membuat perencanaan pembangunannya, anak-anak dilibatkan sehingga pembangunannya tak monoton untuk pembangunan kota semata, tetapi juga untuk membangun anak-anak yang adalah leading sektor kedepannya bangsa nantinya. Yang berikut mungkin kebijakan untuk kios-kios yang memampang nyatakan benar-benar rokok untuk anak-anak. Mungkin kita lihat hal yang ribet, tetapi sekali lagi ini untuk masa depan bangsa. Kita harus lakukan itu. Berharap pemerintah merevisi perda atau aturan yang sudah ada sehingga kedepannya benar-benar anak-anak itu terlindungi dari bahayanya rokok. Dan untuk situs-situs negatif, kembali lagi kepada teman-teman, kita tidak bisa berbuat banyak untuk situs yang ada di laman internet karena itu bukan milik pribadi atau golongannya instansi maupun pemerintah, tetapi miliknya semua. Sehingga kembali kepada kesadaran teman-teman Tribuners, anak-anak yang ada, bagaimana teman-teman benar-benar memanfaatkan internet di masa sekarang untuk belajar dan hal positif lainnya. Baik, terima kasih Kakak Putra. Kakak Glenda, apa ini pesannya Kakak Glenda? Kalau sudah Kak Putra sudah berbicara tentang pemerintah, Glenda akan berbicara tentang anak-anak sendiri. Anak-anak ini pasti paham, apalagi ada yang remaja. Nah, apa yang ketong lakukan sekarang akan ketong tuai nanti di depan. Kalau saat sekarang ketong semua rusak, pasti di depan, ke depannya itu akan rusak semua jalan yang baik. Jadi lebih baiknya menjadi pelopor dan pelapor untuk diri dan orang di sekitar. Terutama yang paling pernah dengar kalau misalkan urus diri sendiri baru urus orang lain. Jadi proteksi diri sendiri agar orang lain juga dapat mencontohi, karena anak-anak itu belajar dari mencontoh. Kalau karena teman sebaya itu yang paling cepat untuk menularkan baik sesuatu, ya, apa yang baik, hal apa yang terbaik, jahat, itu paling cepat. Jadi untuk diri sendiri, proteksi diri sendiri, jadikan diri sendiri pelopor dan pelapor agar hal itu dapat dicontoh oleh teman sebaya lain. Terima kasih Kakak Glenda. Dan yang penutupnya ini Kakak Tori nih selaku Ketua LPA Nusa Tenggara Timur. Iya, baik, terima kasih. Harapan dan pesan bagi kita semua, terutama yang pertama untuk orang tua, karena kita tahu bahwa kita memulai segala sesuatu itu dari dalam keluarga. Jadi kalau kita memberikan contoh yang baik, kita mendukung, mendorong, memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, maka kita juga akan menuai dan mendapatkan potret-potret anak masa depan yang baik sesuai dengan harapan keluarga.
Yang berikut bahwa terkait dengan pemerintah, menurut saya perlu adanya dukungan yang real. Jadi tidak sebatas misalnya ada pertemuan-pertemuan ataukah mengakomodir suara-suara anak, tapi lebih dari itu bagaimana kita bisa mengimplementasi agar kota layak anak, Kota Kupang menuju kota layak anak itu bisa tercapai. Bahkan kita bisa mencapai provinsi layak anak dan Indonesia layak anak. Kita harus memulai dari Kota Kupang untuk NTT dan untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Tribuners, jika ingin memberikan hadiah kepada anak-anak, berikanlah semangat dan jangan memberikan mereka kebebasan untuk mengakses situs porno tanpa pemahaman yang baik dan benar, apalagi membiarkan mereka untuk merokok dan terpapar asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan mereka. Saya Nove Meleo Novel, Tribun Network Pos Kupang, poskupang.com. Terima kasih, pamit. Terima kasih ya, Kakak Tony, Kakak Glenda, Kakak Selamat. Ya.